Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar ya, Ustaz? Alhamdulillah sudah terdengar, Ustaz. Baik. Kita mulai adik-adik ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan pada acara kita hari ini dan memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Baik adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau begitu mari kita mulai kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, adik-adik sudah semangat semua ya pada pagi hari ini. Naam, mari adik-adik kita mulai. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Adik-adik sekalian yang mencintai Allah dan semoga pula dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita semua sehingga pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini kita bisa berjumpa nih adik-adik ya dalam kajian lanjutan pada masa orientasi siswa yang diselenggarakan oleh Madinah Islamic Primary School atau yang kita biasa sapa dengan MIPS ya adik-adik ya. Masya Allah, tabarakallah. Adik-adik sekalian, setelah kemarin kita sudah belajar supaya bisa semangat di dalam menuntut ilmu serta bagaimana menjaga adab-adab, yaitu mendengarkan dan serius menyimak saat guru yang sedang menerangkan ya. Maka pada kesempatan pagi hari ini insya Allah akan kita lanjutkan kembali adik-adik cerita dari Kak Erlan seputar adab-adab di dalam belajar. Hari ini kita akan membahas tentang pentingnya menghormati guru dan hadir lebih awal. Adik-adik sudah siap belum dengar kisah dan cerita hari ini? Siap. Masya Allah. Kalau begitu, kalau sudah siap, adik-adik duduk yang rapi. Suara disimpan, senyumnya dipasang. Nah, gitu dong. Senyumnya jadi enak nih dilihat ya. Masya Allah. Barakallahu fikum. Adik-adik semua yang dirahmati oleh Allah, mari langsung saja kita mulai ya kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. Kak Erlan sudah siapkan ada gambar-gambar yang menarik yang bisa kita lihat adik-adik semua ya, supaya kita bisa mengambil faidah yang banyak ya, insya Allah ta'ala. Baik adik-adik semua, mari kita belajar bersama. Tuh adik-adik, sudah kelihatan belum di layar kalian? Itu ada gambar siapa ya lagi naik motor ya? Kira-kira gambarnya siapa itu adik-adik yang lagi naik motor? Itu gambar Kak Erlan ya? Kayaknya sih iya, tapi kok helmnya lucu banget ya? Nah adik-adik, kita baca bersama yuk. Mulai dari halaman yang ada di sebelah kiri. Siapa yang bisa bantu bacakan ya? Ada yang bisa bantu bacakan mungkin?
Ada Dek Sofia. Assalamualaikum Sofia. Waalaikumsalam Kak Erlan. Masya Allah. Coba Sofia dibacakan di halaman sebelah kiri. Kita harus banyak berdoa. Kita harus banyak berdoa kepada Allah supaya diberi ilmu yang bermanfaat dan berkah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal ibadah yang diterima. Naam. Jazakillah khairan Dek Sofia. Mumtazah. Barakallahu fiik. Berikutnya De Aisyah Hifzul Adiba. Coba dibaca halaman di sebelah kanannya. Ilmu yang berkah dan bermanfaat. Ilmu yang berkah dan bermanfaat akan mudah didapat selama kita memperhatikan adab. Terlebih lagi adab terhadap guru. Kita harus memuliakan guru kita dan mendoakannya selalu. Masya Allah. Adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita itu butuh sekali dengan yang namanya ilmu agama. Itulah sebabnya kenapa kita disuruh untuk belajar. Nah, adik-adik, ilmu agama itu sangat penting loh di dalam kehidupan kita. Bahkan yang membuat hidup kita jadi bahagia adalah ketika kita bisa terbimbing dengan ilmu agama. Oh gitu ya Kak Erlan. Iya adik-adik. Jadi orang yang punya ilmu agama, hidupnya itu akan lebih berbahagia. Erlan, aku mau loh jadi orang yang bahagia. Kalau pengen jadi orang yang bahagia, harus semangat belajar ilmu agama. Dan jangan lupa terus meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya gimana Kak Erlan? Yaitu baca doa. Ya, doanya biasanya kita baca saat zikir pagi tuh. Setelah sholat subuh, ada doa yang disunnahkan oleh Nabi SAW untuk dibaca. Allahumma. Sebentar Kak Erlan, aku udah hafal. Coba gimana? Allahumma, Allahumma, Allahumma. Allahumma apa Kak Erlan? Ini mau diajarin loh. Kak Erlan, aku jadi malu nih. Allahumma, Allahumma, Allahumma apa Kak Erlan? Ya udah nih Kak Erlan ajarin ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Adik-adik, meminta ilmu yang bermanfaat di dalam doa ini didahulukan sebagai permintaan yang pertama. Sebelum kita meminta rezeki dan amal, ternyata kita diajarkan oleh Nabi SAW untuk meminta ilmu terlebih dahulu. Ini menunjukkan bahwa ilmu agama, ilmu yang bermanfaat itu menjadi kebutuhan utama di dalam kehidupan kita, adik-adik sekalian. Gitu ya Kak Erlan. Terus Kak Erlan, caranya biar aku dapat ilmu yang bermanfaat gimana? Caranya supaya bisa dapat ilmu yang berkah dan bermanfaat adalah dengan semangat belajar dan juga selalu memperhatikan adab. Kalau pengen ilmunya berkah dan bermanfaat, perhatikan adab. Terlebih lagi adik-adik, adab terhadap guru. Kalian belajar di MIPS, di MIPS, kalian nanti kan pasti diajar sama ustadz dan ustadzah ya. Nah, hormati guru-guru kita adik-adik. Muliakan mereka. Begitulah cara kita supaya bisa mendapatkan ilmu yang berkah dan bermanfaat. Kalian cara memuliakan guru, menghormati guru gimana sih kalian? Caranya ada dua. Muliakan dan hormati guru ketika di dalam kelas, dan juga muliakan serta hormati guru ketika di luar kelas. Jadi di dalam kelas sama di luar kelas? Iya, betul. Kalau adik-adik pengen tahu lebih lanjutnya, mari kita simak dan baca lagi keterangan berikut ini. Adik-adik, para sahabat Nabi itu, guru mereka adalah Nabi SAW. Iya, betul Kak Erlan, aku tahu.
Kalau para sahabat kan ilmunya berkah dan bermanfaat, Kak Erlan. Mereka gimana ya, Kak Erlan, ketika belajar sama Nabi? Mereka adik-adik kalau belajar sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat itu sangat memperhatikan adab. Mereka kalau sedang menyimak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajar, mereka itu serius sekali menyimak adik-adik. Mereka duduk tenang, diam mendengarkan. Bahkan ada seorang sahabat Nabi sampai-sampai mengatakan, Ataitun Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu ka'annama ala ru'usihim at-tayr. Aku mendatangi Nabi dan para sahabatnya yang duduk tenang mendengarkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang mengajarkan ilmu agama. Para sahabat itu duduk tenang seolah-olah di atas kepala mereka terdapat burung. Tuh adik-adik, saking tenangnya digambarkan seolah-olah ada burung bertengger di atas kepala adik-adik. Kalau ada burung di atas kepala kita, itu tandanya kita kan posisinya sangat tenang ya adik-adik sekalian ya. Nah adik-adik, inilah yang diungkapkan oleh sahabat Usamah bin Syariq radhiyallahu an, di mana beliau menceritakan bagaimana adabnya para sahabat sebagai generasi terbaik ketika sedang belajar kepada Nabi Muhammad SAW. Tuh adik-adik, kalau kalian lagi belajar di dalam kelas, maka duduk yang tenang, serius mendengarkan ya, menyimak dengan baik. Terus Kak Erlan, apalagi yang aku bisa lakukan ya Kak Erlan? Ya adik-adik, supaya kalian juga bisa duduk tenang, maka kalian harus hadir lebih awal adik-adik sekalian ya. Salah satu bentuk kesungguhan kita di dalam belajar itu bisa dilihat dari dengan hadir lebih awal. Kalau hadir lebih awal, kita akan lebih mudah duduk tenang. Gitu ya Kak Erlan? Iya adik-adik. Kalau misalnya kita datangnya terlambat, nanti pasti buru-buru. Aduh, aku terlambat nih. Akhirnya nafasnya ngos-ngosan. Gara-gara lari-lari, buru-buru supaya nggak terlambat masuk kelas. Akhirnya ketika sampai di kelas nggak bisa duduk tenang. Nafasnya masih ngos-ngosan, masih tersengal-sengal, bahkan keringetan. Kalau keringetan bau ketek lagi nanti. Adik-adik, gara-gara lari-lari, buru-buru, datangnya terlambat, jadinya di kelas nggak bisa lebih maksimal menyimak guru yang sedang mengajarkan. Makanya adik-adik, diharapkan buat adik-adik sekalian hadir lebih awal ya ketika belajar. Adik-adik, dulu tuh ada loh kisahnya seorang ulama ya, namanya Ja'far bin Darostawih. Namanya siapa adik-adik? Ja'far bin Darostawih. Siapa Kak Erlan? Ja'far bin Darostawih. Ja'far bin Darostawih itu adik-adik sangat semangat sekali belajar kepada gurunya yang bernama Ali Al-Madini. Adik-adik, saking semangat dan sungguh-sungguhnya Ja'far bin Darostawih, dia itu sudah hadir dan mengambil tempat duduk sejak sehari sebelum majelis ilmu itu dimulai. Masya Allah Kak Erlan. Sehari sebelum kajian dimulai udah datang. Iya adik-adik, itu menunjukkan dia pengen duduk di depan, karena dulu itu kalau pada datang pengajian, itu yang datang ribuan orang adik-adik. Dan dulu belum ada mikrofon, belum ada pengeras suara ya adik-adik. Jadi mereka pengen sekali duduk paling depan biar bisa langsung mendengarkan guru yang mengajarkan adik-adik sekalian. Nah makanya sudah datang sehari sebelum pengajian dimulai. Kak Erlan, kalau aku sekolah sekarang gimana? Harus hadir sehari sebelum kelas dimulai? Ya nggak mesti sehari sebelum kelas dimulai sih. Masa nginep di sekolah, nanti mandinya gimana dong? Adik-adik, kalau di zaman kita sekarang, yang penting kalian tidak terlambat datang itu sudah sangat bagus sekali. Ya, kalau misalnya kajian dimulai jam 7, kelas belajar di sekolah dimulai jam 8, maka sebelum itu kalian sudah harus datang ya. Hadir lebih awal akan memudahkan kita
menyimak, dan bisa lebih duduk tenang adik-adik sekalian. Nah, itu cara kita adik-adik menghormati guru ketika berada di dalam kelas. Kita serius mendengarkan, serius menyimak, duduk tenang, hadir lebih awal. Gitu ya Kak Erlan. Iya adik-adik. Terus Kak Erlan, kalau di luar kelas, gimana cara kita memuliakan dan menghormati guru Kak Erlan? Aku tuh pengen banget tahu Kak Erlan dapat ilmu yang berkah dan bermanfaat. Nggak usah nangis adik-adik. Ini kita mau ajarin bareng-bareng ya. Adik-adik semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara menghormati dan memuliakan guru di luar kelas adalah dengan berbuat baik kepada mereka. Menghormati guru kita. Kalau di luar sekolah ketemu di jalan, jangan lupa disapa. Assalamualaikum Ustaz. Gitu adik-adik. Jangan malah kabur. Ketemu Ustadz, Ada Ustaz di sekolah. masa sama guru sendiri kabur begitu? Emangnya gurunya nakutin? Kan enggak adik-adik, guru itu sayang sama kita. Jadi jangan takut sama guru ya. Justru kalau ketemu guru kita muliakan, kita hormati. Assalamualaikum Ustaz. Aku santrinya Ustaz loh di kelas 1. Gitu adik-adik, bilang, disapa, ucapkan salam. Begitu cara memuliakan guru ketika kita bertemu di luar kelas. Ya adik-adik ya. Kalau bisa juga nih adik-adik, kalian juga bisa melakukan perbuatan baik yang lain terhadap guru. Gimana caranya Kak Erlan? Ya dengan membalas kebaikan mereka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laisa min ummati man lam yujilla kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqahu." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak termasuk umatku, kata Nabi. Tidak termasuk golongan kami. Wah adik-adik, kalau sudah diancam seperti ini, berarti ini termasuk dosa besar ya. Kata Nabi, bukan termasuk umatku, bukan termasuk golonganku. Siapa mereka? Orang-orang yang tidak mau menghormati orang yang usianya lebih tua. Dan bukan termasuk umatku, kata Nabi, orang yang tidak mau menyayangi orang yang lebih muda. Dan bukan termasuk golongan umatku, orang-orang yang tidak mengerti hak-haknya orang yang berilmu. Nah adik-adik, maka kita harus ketahui nih, apa sih adab-adab terhadap guru? Apa saja sih hak-haknya guru? Nah adik-adik, haknya guru itu dimuliakan dan dihormati. Ya adik-adik sekalian ya. Kak Erlan dulu pernah baca kitab nih adik-adik, dikisah sebuah riwayat. Ada seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, atau yang biasa kita sebut dengan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma itu adik-adik, dia dikisahkan ingin belajar dan mengambil faidah dari seorang sahabat orang Ansor namanya Zaid bin Thabit radhiyallahu an. Adik-adik sekalian, Ibnu Abbas itu sangat memuliakan Zaid bin Thabit yang mengajarkan ilmu kepada dirinya. Pernah suatu kali dikisahkan adik-adik, Zaid bin Thabit itu sedang naik onta adik-adik sekalian ya. Kemudian Ibnu Abbas tanpa sungkan dan malu, dia yang mengambil tali kemudian menuntun onta tersebut adik-adik sekalian. Zaid bin Thabit merasa sungkan adik-adik dengan apa yang dilakukan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Engkau ini anak pamannya Rasulullah. Engkau ini adalah keluarganya Nabi SAW. Kenapa kok Ibnu Abbas mau repot-repot seperti itu ya adik-adik sekalian? Makanya Zaid bin Thabit juga merasa sungkan nih dengan apa yang dilakukan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Zaid bin Thabit merasa sungkan. Sungkan itu apa sih Kak Erlan? Sungkan itu artinya merasa nggak enak hati ya adik-adik. Merasa nggak enak hati karena masa sepupunya Nabi, anak pamannya Rasulullah SAW
menuntun tali onta yang sedang dinaiki oleh Zaid bin Thabit. Tapi apa kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma adik-adik? Hakadha an naf'ala bi ulama'ina. Ya, adik-adik, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, hakadha an naf'ala hakadha umirna an naf'ala bi ulama'ina. Seperti inilah kami diperintahkan untuk memperlakukan orang-orang yang berilmu di antara kami. Nah, adik-adik sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata nih kita jadi mengambil hikmah yang sangat luar biasa ya. Bagaimana Ibnu Abbas memperlakukan Zaid bin Thabit, orang yang berilmu, yang dia ambil faidah darinya, yang dia sempat belajar ilmu agama darinya. Ibnu Abbas memuliakan dan menghormati Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Nah, adik-adik semua dirahmati oleh Allah, begitu pula kita. Kita harus memperhatikan, memuliakan, dan menghormati guru-guru kita. Ya, kita berbuat baik kepada mereka, jaga adab ketika di kelas, ketika guru sedang mengajarkan kita tidak main-main, serius mendengar dan menyimak. Ketika di luar kelas kita juga memperlakukan guru kita dengan baik. Kalau bertemu kita menyapa, ucapkan salam. Ya adik-adik ya, Masya Allah, Masya Allah. Dan adik-adik yang paling penting juga nih, kita berusaha untuk membalas kebaikan yang telah diperbuat oleh guru kita. Guru kita itu baik nggak sih adik-adik? Baik, Kak Erlan. Iya dong. Kenapa coba guru bisa baik sama kita? Kenapa kita bilang guru itu baik? Ya karena guru udah ngajarin kita ilmu agama, Kak Erlan. Kan Kak Erlan yang bilang tadi, ilmu agama bikin kita jadi bahagia. Berarti guru itu mengajarkan kita jadi orang yang bahagia, Kak Erlan. Betul. Jadi guru baik nggak adik-adik? Baik. Betul sekali adik-adik. Guru itu baik banget sama kita. Mereka adalah orang-orang yang berjasa, yang sudah memberi banyak kebaikan berupa mengajarkan ilmu kepada kita. Dan adik-adik, balaslah kebaikan mereka. Nabi SAW bersabda, "Waman ata ilaikum ma'rufan fakafi'uh." Kata Nabi SAW, siapa saja yang telah berbuat baik kepada kalian, maka balaslah kebaikannya. Ya adik-adik ya. Jadi kita disuruh untuk membalas, berusaha untuk membalas kebaikan orang-orang yang sudah berbuat baik kepada kita, termasuk guru-guru kita. Kak Erlan, aku sekarang nih belum bisa banyak berbuat baik kepada guru. Terus gimana caranya, Kak Erlan? Nabi SAW melanjutkan, fa in lam tajidu fad'u lahu. Ya, jika kalian tidak mampu membalas kebaikannya, maka doakanlah baginya. Adik-adik, jadi di antara cara kita membalas kebaikan guru kita, selain dengan menghormati dan berbuat baik kepada mereka, adik-adik juga jangan lupa doakan guru-guru kita. Ya adik-adik ya, doain ustadz siapa, doain ustadzah siapa namanya. Sebut nama mereka adik-adik di dalam doa-doa kita. Bahkan adik-adik, para ulama dahulu kala, mereka itu seringkali berkata, "Ma sholaitu illa wa da'aitu liwalidayya wa limasyayikhi jami'an." Tidaklah aku mengerjakan sholat, kecuali aku pasti mendoakan kedua orang tuaku dan guru-guruku semuanya. Jadi di dalam sholat, doain orang tua dan guru, Kak Erlan? Iya adik-adik, itu kebiasaan ulama terdahulu adik-adik ya. Mereka sering sekali mendoakan orang tua dan guru-guru mereka. Guru-guru itu juga orang tua kita loh adik-adik ya. Orang tua dalam hal ilmu. Nah adik-adik, jadi jangan lupa doakan orang tua kita senantiasa bersama juga guru-guru kita. Jangan lupa didoakan ya adik-adik ya. Didoakan di waktu-waktu mustajab ya adik-adik ya. Ketika hari Jumat ba'da asar, ketika sedang safar, ketika sedang sholat tahajud, ya misalnya ya adik-adik ya. Dan ketika menjelang waktu berbuka puasa, banyak doain adik-adik ya.
doain kebaikan buat orang tua dan guru-guru kita. Atau bahkan di dalam sholat pun kita bisa doain orang tua dan guru kita. Nah, kalau doain orang tua dan guru di dalam sholat, ya doanya itu bisa dikerjakan saat kita sedang sujud ataupun saat kita sebelum mengakhiri sholat, yaitu sebelum salam ya. Setelah baca doa tasyahud akhir itu adik-adik, kalian boleh doain orang tua dan guru-guru kalian. Dan hal ini adik-adik yang dilakukan pula oleh Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ya, yang dia selalu mendoakan gurunya. Siapa gurunya Imam Ahmad? Gurunya Imam Ahmad namanya Imam Asy-Syafi'i. Ini kalian harus mulai sering dengar-dengar ya nama-nama para ulama ya adik-adik ya. Jadi ada ulama terkenal Imam Ahmad bin Hanbal yang dia berguru kepada seorang ahli ilmu yang terkenal pula adik-adik, namanya Imam Asy-Syafi'i. Dan Imam Ahmad mengatakan, sungguh aku benar-benar mendoakan Imam Asy-Syafi'i selama 40 tahun dalam setiap sholatku. Berapa lama kan? 40 tahun di setiap sholatku, kata Imam Ahmad. Dia selalu berdoa, Allahumma gfirli wali walidayya wali Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i. Kata Imam Ahmad, ya Allah, ampunilah aku, kedua orang tuaku, dan Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Adik-adik, ternyata Imam Ahmad itu mendoakan gurunya adik-adik di dalam sholatnya selama 40 tahun lamanya. Di setiap sholat dia selalu bacakan doa ini adik-adik sekalian. Masya Allah. Dan doa ini bisa dibaca oleh Imam Ahmad ya, biasanya ketika sujud ataupun sebelum salam. Karena disitulah waktu-waktu yang terbaik untuk kita mendoakan di dalam sholat kita adik-adik sekalian. Ya. Makanya adik-adik semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian juga jangan lupa mendoakan orang tua dan juga guru-guru kalian. Allahumma gfirli wali walidayya wali muallimin. Misalnya, ya Allah ampunilah aku, ampunilah kedua orang tuaku, ampunilah guru-guruku. Atau kalian mau sebut nama ustadznya siapa? Misalnya, Allahumma gfirli wali walidayya wali Ustadz Ibrahim. Ya, sebut adik-adik nama ustadznya, sebut nama ustazahnya. Ya adik-adik ya. Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, adik-adik semua dirahmati oleh Allah, begitulah cara kita memuliakan dan menghormati guru kita. Ya adik-adik ya. Jadi di dalam kelas kita muliakan dan kita hormati. Kemudian kalau di luar kelas kita berjumpa, kita sapa, ucapkan salam. Lalu kemudian jangan lupa juga kita berusaha untuk membalas kebaikan mereka. Di antara caranya adalah dengan banyak mendoakan mereka. Ya adik-adik ya. Barakallahu fikum. Kak Erlan berdoa semoga kita semua senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk belajar ilmu agama, dan semoga kita semua diberikan taufik dan hidayah supaya kita bisa mendapatkan ilmu yang berkah dan bermanfaat. Nah adik-adik, semoga kita bisa mengamalkannya dengan baik ya. Kita hormati dan muliakan guru kita, baik di dalam kelas ataupun di luar kelas. Di dalam kelas caranya gimana tadi? Hadir lebih awal. Terus apa lagi? Serius ketika mendengarkan. Ya adik-adik ya. Nah, kalau di luar kelas gimana tadi caranya? Yang pertama, kalau di luar kelas ketemu guru, sapa dan ucapkan salam. Terus apa lagi? Berbuat baik kepada mereka, muliakan mereka. Lalu kemudian jangan lupa mendoakan mereka. Ya adik-adik ya, harus kita jaga adab terhadap guru, hormati guru, bersikap yang sopan kepada guru ya. Jangan buat guru kita jadi sedih dan marah-marah terus adik-adik sama kita. Nggak boleh ya. Insya Allah adik-adik jadi anak yang baik, jadi anak yang semangat belajar ilmu agama. Masya Allah, Masya Allah. Kak Erlan mau tanya nih, siapa di antara adik-adik yang mau dicintai Allah? Masya Allah. Siapa yang mau semangat belajar ilmu agama? Angkat tangan. Masya Allah.
Siapa yang mau jadi orang yang memuliakan guru? Angkat tangan, Masya Allah. Siapa di antara adik-adik yang mau menghormati ayah dan ibu? Angkat tangan. Siapa di antara adik-adik yang sayang pada kakek nenek? Angkat tangan. Siapa di antara adik-adik yang sayang embek? Kok sayang embek? Nggak apa-apa ya sayang embek ya. Embek kan hewan juga ya. Kan harus sayangi hewan di bumi. Apalagi bentar lagi mau Idul Adha ya adik-adik ya. Nanti embeknya mau disembelih. Nah, dari semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang bisa Kak Erlan sampaikan kepada kalian pada kesempatan pagi hari ini. Mari kita berusaha untuk mengamalkannya ya adik-adik ya. Hadir lebih awal, serius mendengarkan, hormati guru yang ada di kelas ya, bersikap sopan kepada mereka. Kalau di luar kelas, jangan lupa gurunya disapa, ucapkan salam, dan juga sering-sering mendoakan guru kita. Doain ampunan buat mereka, doain kebaikan. Kak Erlan, kalau di dalam sholat doanya pakai bahasa Arab ya? Ya, Karen lebih sarankan demikian. Kalau di luar sholat boleh nggak doanya pakai bahasa Indonesia? Boleh. Misalnya gini nih, ya Allah, ampunilah dosaku, dosa orang tuaku, dan dosa guru-guruku ya Allah. Dosa Ustadz Ibrahim, dosanya ustazah ini, ustazah itu. Gitu ya adik-adik ya. Sebutin namanya adik-adik. Doain ampunan buat mereka, doain kebaikan buat mereka. Nah, adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah. Demikianlah yang bisa Kak Erlan sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih kurangnya Kak Erlan mohon maaf. Semoga kita bisa jadi anak yang menghormati guru dan memuliakan guru ya adik-adik ya. Barakallahu fikum. Demikianlah yang bisa Kak Erlan sampaikan. Wassallallahu ala nabiyina wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhirud da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembalikan lagi kepada Ustadz Ibrahim. Silakan Ustadz. Nah, alhamdulillah, jazakumullah khairan kepada Kak Erlan yang sudah memberikan banyak sekali nasihat kepada kita. Nah, anak-anak, banyak sekali nasihat yang sudah diberikan kepada kita. Contohnya yaitu kita bisa menjadi orang yang berbahagia dengan belajar meraih ilmu agama. Dan kita ingat bahwa harus memperhatikan adab, sikap yang baik kepada guru-guru kita, ustazah dan ustadz di kelas. Kemudian kita bisa menghadiri sekolah dengan masuk lebih awal dan menghindari datang terlambat. Nah, anak-anak semua, hari ini kita lanjutkan yaitu dengan sambutan dari kepala sekolah. Nah, Ustadz sampaikan bahwa dilanjutkan dengan nasihat menggunakan HP. Ustadz persilakan waktunya kepada kepala sekolah kita yaitu Ustadz Aminul Bait.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masih ada yang belum menjawab. Masih ada yang belum menjawab ya. Pak Ustadz ulangi. Pokoknya kalau bisa semuanya kompak menjawab. Siap? Kompak menjawab ya. Pak Ustadz ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah. Apa kabar para santri MIPS? Apa kabar para santri MIPS? Kemarin jawabnya gimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nahnu bi khairin. Alhamdulillah. Nahnu bi khairin. Syukran. Coba nanti yang berisik Ustadz panggil. Yang berisik nanti Ustadz panggil, disuruh maju ke depan. Maju kemana? Nanti yang berisik Ustadz panggil ya. Coba semuanya diam. Semuanya tenang. Duduk yang soleh dan solihah. Tenang. 1, 2, 3. Mulai. Tenang. Nanti yang berisik nanti Ustadz panggil. Alhamdulillah. Masya Allah. Barakallahu fikum jami'an. Masya Allah. Barakallahu fikum. Baik. Semuanya sudah siap belajar? Yang siap angkat jempol. Jempolnya diangkat. Jempolnya diangkat. Bismillah. Kami siap Ustadz. Bismillah, kami siap. Coba diucapkan. Bismillah, kami siap belajar. Bismillah. Alhamdulillah. Baik. Terima kasih adik-adik semuanya sudah hadir di MOS ya, masa orientasi siswa, masa orientasi santri MIPS. Tadi sudah mendengarkan nasihat dari Kak siapa tadi? Tadi siapa yang ngisi? Yang ngisi tadi siapa? Kak Erlang. Masya Allah. Tadi sudah diisi sama Kak Erlang ya. Kak Erlang menyampaikan tentang apa? Kak Erlang menyampaikan tentang apa? Menghormati guru. Masya Allah. Tadi Mas Raga Saka menjawab. Terus apa lagi? Apa lagi? Menghormati guru. Terus apa lagi? Yang disampaikan Kak Erlang tadi. Datang lebih awal Mbak Kayisa menjawab. Masya Allah. Barakallahu fiik. Terus apa lagi? Masya Allah. Baik, semuanya benar ya. Masya Allah, semuanya benar. Santri MIPS, Masya Allah, hebat. Barakallahu fikum. Baik, semuanya memperhatikan. Nah, karena kita sudah tahu kalau harus menghormati guru, maka kalau sedang kegiatan melalui Zoom dilarang untuk berisik, ya. Sehingga bicara seperlunya dan perhatikan dengan baik. Siap insya Allah? Siap? Angkat jempolnya lagi. Angkat jempol. Ya. Mana si jempol? Mana si jempol? Si jempol, angkat jempol. Barakallahu fiikum. Baik. Sekarang Ustadz akan memberikan sedikit tausiah tentang bagaimana cara menggunakan HP yang benar. Coba adik-adik yang punya HP angkat tangan, yang punya HP. Ya, sudah punya HP. Masya Allah, kecil-kecil sudah punya HP. Masya Allah ya. Itu HP Abi atau HP Umi? Sudah punya HP. Itu HP-nya Abi atau Umi ya?
bukan itu HP bersama untuk keluarga ya. Jadi HP itu dimiliki bersama, bukan untuk dimiliki dan bukan untuk pribadi. Maka jangan sampai nanti menguasai HP itu ya. Jadi HP itu untuk belajar dan untuk kegiatan yang bermanfaat serta aktivitas orang tua. Karena HP itu milik orang tua, maka pertama yang dipersilahkan menggunakan HP itu adalah bapak ibu, orang tua. Ada yang pakai HP kakak, nggak masalah ya, bagus. Yang pertama dipersilahkan adalah yang memiliki HP itu, ya, bapak atau ibu atau kakak atau siapapun. Ya, ini ada yang pakai HP ibunya, alhamdulillah. Yang penting pokoknya semuanya bisa belajar. Ya, insya Allah nanti ya. Baik. Yang pertama Ustadz ingin sampaikan ya. Ustadz ingin sampaikan. Adik-adik suka nonton film enggak? Suka enggak? Yang suka nonton angkat tangan. Yang suka nonton angkat tangan. Mbak Diandra suka nonton. Siapa lagi? Mbak Kaira, Mbak Fatima, Mas Safin. Oh, banyak yang suka nonton film. Oh, nonton film suka ya? Mas Newasia, Mas Ragasaka juga suka nonton film. Mas Muhammad Azam suka juga. Baik. Coba film apa yang paling disukai? Film apa yang paling disukai? Baby Bass? Suka Baby Bass? Hah? Apa? Mbak Kunyit? Oh, Mbak Kunyit. Hah? Apa? Get Ghost. Oh, kok ini balam Get Ghost ini. Masya Allah. Hah? Coba Ustaz tanya. Mas Safin. Mana Mas Safin? Angkat tangan. Mas Safin suka nonton film apa? Hah? Oh, ada yang suka nonton Lego. Mas Adam suka nonton Lego. Hah? Suka nonton film apa Mas Safin? Film Lego. Film Lego. Masya Allah. Sama dengan Mas Adam ya. Mas Adam juga suka nonton film Lego. Ini banyak anak-anak yang suka nonton film. Sekarang Ustaz tanya lagi. Yang nggak suka nonton film angkat tangan. Yang nggak suka film. Oh, nggak ada yang angkat tangan ini. Berarti semuanya suka film. Oh, Mas Abdul Hakim nggak suka nonton film. Sukanya apa Mas? Mas Abdul Hakim. Sukanya main di luar. Main apa? Oh, itu ada lagi. Mbak siapa yang nggak suka nonton film itu? Baik, sekarang Ustadz akan menyampaikan. Jadi, kalau suka menggunakan HP, ada yang seneng nonton film, ada yang seneng main game. Yang seneng main game siapa yang seneng main game? Mbak Nisa seneng main game nggak? Oh iya, seneng main game itu. Ya. Mbak Kuina seneng main game nggak? Itu di belakangnya ada Mbak Kuina. Seneng main game nggak? Bima seneng main game. Ya, Mas Rehan rotok gondrong ini. Nanti kalau bisa potong ya rambutnya setelah kurban. Masya Allah, Mas Farista ini gondrong banget. Mas Farista? Mendengarkan suara Ustadz? Mendengarkan nggak? Farista. Mendengarkan, alhamdulillah ya. Coba angkat jempolnya. Farista kelas 3, Farista. Iya, nah, gondrong banget Mas Farista. Oh. Wah, sudah lama nggak potong ini. Ya, baik. Ada yang suka main sepeda, ada yang tidak suka main game, Mbak Maria. Baik. Alhamdulillah.
ada banyak kegiatan yang dilakukan oleh para santri dengan HP-nya. Baik. Sekarang Ustadz mau memberikan arahan ya. Nomor 1. Nah, diingat-ingat nanti ditanya lagi ya. Diingat-ingat ya. Nanti akan Ustadz tanya. Nomor 1. Diperbolehkan untuk menggunakan HP asal izin orang tua atau izin pemiliknya. Nomor 1, dibolehkan menggunakan HP asal izin orang tua atau izin pemiliknya. Sehingga nggak boleh, itu Umi lagi tidur, HP-nya diambil. Nggak boleh ya. Berarti ini memakai HP Umi tanpa izin. Dilarang memakai HP orang tua tanpa izin. Ya. Siap? Tidak boleh memakai HP orang tua tanpa izin. Siapa yang biasa kalau mau pakai HP izin dulu? Yang biasa mau pakai HP izin dulu siapa angkat tangan? Mbak Shanum, Mbak Maula, Mbak Kamila, baik, bagus ya. Mbak Alifa dan yang lainnya kalau pakai HP izin dulu, Mas Abdul Hakim, Mbak Hafsah. Siapa yang kalau pakai HP Abi nggak izin? Oh, tadi ada yang angkat tangan nggak jadi. Suka Mbak. Siapa yang biasanya pakai HP Abi nggak izin? Coba kita lihat. Angkat tangan. Yang angkat tangan siapa? Nggak ada, alhamdulillah. Apalah angkat tangan? Oh, di komen. Nah, kalau pakai HP harus izin. Tidak boleh tidak izin ya. Mas Adam? Kalau pakai HP izin nggak? Izin, sip. Top banget ya. Harus izin. Alhamdulillah. Sekarang yang kedua. Tadi yang pertama adalah setiap yang pakai HP harus izin. Yang kedua, jika sudah mendapatkan izin, maka kalau diminta oleh Abi atau Umi wajib atau harus untuk dikembalikan. Jika lagi main HP sudah dapat izin, lalu diminta oleh Abi atau Umi, harus dikembalikan. Harus diapain? Harus diapain tadi? Dijual? Oh, jangan ya. Harus dikembalikan. Baik. Siapa yang biasanya kalau HP-nya diminta Abi atau Umi terus nangis? Yang biasanya nangis kalau HP-nya diminta siapa? Coba. Biasanya kalau HP-nya diminta terus nangis siapa? Itu ada yang ketawa-ketawa, berarti biasanya nangis itu. Coba siapa? Yang biasanya HP-nya kalau diminta nangis? Kaisa, Alias, terus siapa lagi? Mas Azam, wah Mas Azam. Zam, sarapan dong Zam? Oh, ada juga itu yang jawab ya, HP-nya diminta terus nangis ya. Nggak boleh nangis ya. Mas Ibrahim, oh adikku. Masya Allah, baik. Besok nggak boleh nangis ya. Kalau Abi atau Umi lagi butuh, terus HP-nya diminta, maka adik-adik harus mengembalikan. Siap? Siap nggak? Siap? Ini lagi asik ini. Nanti kalah main gamenya. Nggak apa-apa ya. Nanti bisa diulang lagi. Oh, kok diulang lagi Ustadz? Nah, nanti masih boleh memakai HP, tapi ada aturannya ya. Ini nanggung nih, sudah main game nanggung. Kalau mau diminta oleh orang tua, harus dikembalikan, tidak boleh nangis. Siap? Mbak Fatimah Nurrahma. Suka main HP ibu atau bapak? Yang biasanya diambil HP ibu atau bapak?
Baik, ada yang pakai HP ibu, ada yang pakai HP bapak ya. Baik, Mbak Shanum, kalau HP-nya diambil nangis nggak? Nangis nggak? Nangis. Oh enggak kok, enggak nangis ya. Oh enggak, sip. Top banget ya. Baik. Sekarang coba saya tanya lagi ya. Siapa yang suka menyembunyikan HP Abi dan Umi? Yang suka nyembunyiin? Ada yang suka nyembunyiin nggak? Ustaz. Siapa? Coba. Oh, Mas Akhtar suka menyembunyikan? Enggak ya. Siapa yang suka nyembunyiin HP-nya Abi dan Umi? Pairus. Adam suka nyembunyiin dulu. Mas Rehan. Sekarang enggak boleh ya. Mas Azam Jundi, Mas Azam atau Mas Jundi yang suka Mas Jundi. Sip. Ya. Besok lagi nggak boleh ya. Siap, tidak boleh menyembunyikan HP Abi dan Umi. Siap nggak? Siap nggak? Coba yang siap angkat jempol. Yang siap. Insya Allah, 2 jempol. Mas Azam Alvaro 2 jempol. Insya Allah kami siap. Siap, alhamdulillah. Coba Mas Endo. Mas Endo mana Mas Endo? Mas Endo. Mas Endo, angkat tangan. Suka main HP nggak? Mas Endo. Kadang ya. Baik, semuanya suka main HP, kadang main HP. Baik. Jadi tidak boleh nyembunyiin HP Abi atau Umi. Siap? Selanjutnya. Berikutnya ya. Kalau main HP, waktunya harus dibatasi. Waktunya harus dibatasi. Berapa lama? Ustadz berpesan maksimal satu apa? Satu detik. Berapa lama? Coba dibuka. Berapa lama? 1 menit? 1 jam? 1 menit. Atau 1 hari? Atau 1 detik? Biasanya berapa lama? Biasanya berapa lama? Sejam. Hah? 5 menit? 5 menit cukup? 30 menit, jangan kelamaan. Ini enggak boleh ya. Mas Bima 1 jam, kelamaan enggak boleh. Kelamaan. Coba usul berapa? Usul. Silakan usul. Usul berapa? Saya panggil ini. 1 jam kelamaan. Mas Sami Haidar Asegaf. Mana? Mas Sami. Mas Sami angkat tangan. Halo Mas Sami. Nah, siap. Biasanya kalau main HP berapa menit? Berapa? Berapa menit? Coba di unmute. Ada yang jawab 11 menit. Ada yang... Mas Sami berapa menit? Pakai isyarat jari. 5 menit? Atau 10 menit? Nggak pernah? Nah, siap. 15 menit. Baik. Sekarang Pak Ustadz memberikan saran ya. Nanti main HP-nya maksimal sehari 15 menit. Ya. Siap? Siap nggak? Tidak boleh lebih dari 15 menit. Sanggup nggak? Siap?
Coba. Yang siap angkat jempol. Insya Allah kami siap. Wah, 2 jempol Mas Faru. Yang siap angkat jempol. Oh, Mbak Nisa juga jempolnya gede. Di depan kamera ya. Siap. Mbak Maria, Masya Allah. Yang kelas 3 harus lebih siap. Yang kelas 3 maksimal main HP-nya 15 menit. Siap ya? Nah, Mbak Kuina juga siap 2 jempol. Mbak Gumaiso 15 menit siap? Siap 2 jempol. Nah, siap. Baik, Mbak Davina juga 15 menit siap. Mbak Nafisa, wah ini dipanggil satu-satu nanti. Nah, baik. Mana yang bagian akhir? Mbak Sofia juga siap. Mbak Akilah udah siap. 15 menit. Masya Allah. Barakallahu fiik. Mas Azam? Azam kelas 2A. 15 menit. Siap? Siap Mas Azam? Siap. Ya. Harus siap ya. Oh jangan 1 jam. Ubed 1 jam. Nggak boleh kelamaan ya. Ya. Kenapa tidak boleh lama-lama main HP? Jadi kalau lama-lama main HP itu, apalagi sambil tiduran, terus di kamar yang gelap, kadang kan kamarnya lampunya dimatiin biar nggak ketahuan. Kadang kalau main HP tiduran di kamar yang gelap, nah itu jadinya cahaya HP mengenai mata, ya, secara maksimal dan itu tidak baik untuk kesehatan mata. Jadi nanti matanya bisa gampang sakit ya. Matanya jadi gampang sakit, gampang capek kalau dipakai membaca, gampang capek kalau dipakai untuk belajar ya. Baik. Siapa yang biasa main HP sambil tiduran? Yang main HP sambil tiduran. Mbak Fairus. Mas Sami, Azam juga sama, Mas Adam, Mbak Arfa. Wah, ini main HP-nya sambil tiduran. Kadang saya juga, Mas Bima, Mbak Akila juga sambil tiduran. Mas Alvaro, Rehan. Wah, ini kok nganggo HP karo turon ya. Mas Aisyah, Mbak Andi Aisyah, Mbak Andi Atikah juga main HP sambil tiduran. Besok lagi, kalau main HP di tempat yang terang. Di tempat yang apa? Yang terang. Kalau di dalam kamar, lampu dinyalain. Yang kedua, tidak boleh sambil tiduran. Tapi duduk yang manis, ya, duduk yang baik. Main HP-nya di luar. NG itu apa? Mereknya NG. Oh ya, handphone untuk game. Masya Allah. Baik. Jadi nanti main HP-nya kok cacilik ngerti NG ini. Ya. Masya Allah, ini ada yang nggak pernah main HP ini. Mbak Aura Lembayung Senja. Coba Mbak Aura Lembayung Senja yang mana? Mbak Aura Lembayung Senja. Mana Mbak Aura Lembayung Senja? Di Aura Lembayung Senja. Angkat tangan Mbak Aura Lembayung Senja. Coba. Mana Mbak Aura? Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Mbak Aura, wah sekarang kita akan berdialog dengan Mbak Aura. Wah. Mewawancarai santri MIPS yang nggak pernah main HP. Mbak Aura kelas berapa? Kelas 1, kelas 2, atau kelas 3? 1. Kelas 1. Baik. 1B. Masya Allah. Adiknya kelas berapa? Belum sekolah. Belum sekolah. Mbak Aura tinggal di mana?
Jogja. Oh ya, Jalan Ireda. Jalan Ireda. Ireda. Ya, siap. Barakallahu fiik. Bisa diceritakan tipsnya kenapa Mbak Aura nggak suka main HP? Wah, Masya Allah. Ditanyain sama Ustaz, kenapa nggak suka? Sukanya apa? Sukanya? Suka masak? Atau main mobil-mobilan? Atau suka bertani? Sukanya apa? Main masak. Main masak, Masya Masak, Allah. Masak-masakan ya. Siap, barakallahu fiik. Jadi coba diperhatikan adik-adik yang lain ya. Wah, alias ada yang komentar sangat bagus kalau gitu. Wah. Di alias gimana alias? Alias mana alias? Yas, angkat tangan Yas. Alias, kita cari dia alias. Ketangkap ya. Baik. Ada Farista ya. Ini yang kelas 3 ini karena sudah pernah ketemu jadi akrab ya. Cara agar kita tidak suka HP adalah kita menyibukkan diri dengan kegiatan yang ada gerakannya ya. Misalnya kalau yang santri putri mungkin masak-masak, yang santri putra bisa membantu bapak atau bantu ibu bersih-bersih, atau apalagi bercocok tanam ya, atau main di luar yang masih boleh untuk main di luar. Kalau di luar rame tidak boleh main di luar ya, PPKM ya. Coba itu ada yang bawa kertas, coba saya baca. Coba Azam diangkat lagi kertasnya. Apa tadi suaranya, bunyinya apa itu? Oh, baik. Jadi biar nggak suka main HP, nanti bisa diganti dengan kegiatan yang lain. Bisa diganti dengan kegiatan yang lain. Mainan yang ada gerakannya ya. Misalnya masak. Terus apa lagi? Bercocok tanam dan seterusnya. Coba sekarang saya panggil Mbak Samia. Angkat tangan, Mbak Samia. Mbak Samia suka main HP nggak? Mbak Samia. Iya. Suka? Suka main HP nggak? Oh, suka main HP ya. Berapa menit kalau main HP? 1 jam. Masya Allah. Kelamaan ya. Ngapain aja itu 1 jam? Ya. Kita akan melakukan wawancara ini. Nonton atau main ke game? Nonton. Nonton. Baik. Mas Azam ada yang suka cicak hunter. Oh, ini bagus ya. Yang bagus ini main badminton, kejar-kejaran sama adik. Wah. Oke. Terus berantem. Oh, jangan ya, jangan berantem. Jadi bermain yang tidak berbahaya, boleh nanti mainan di dalam rumah, main senam-senaman, atau main masak-masakan, atau yang lainnya. Baik, Ustadz ulangi ya, main HP maksimal 15 menit. 1. Yang kedua, ya, kalau bosen, terus pengen HP lagi gimana? Nanti bisa bermain yang ada gerakannya. Misalnya masak, bertani, dan seterusnya. Masa ada yang main HP 4 jam kebanyakan? Tidak boleh ya. 15 menit saja kalau bisa. Siap? Siap nggak? Siap. Baik. Saya coba cari santri ya, untuk diwawancara. Siapa yang siap diwawancara ini? Coba saya cari ya. Ya. Mana? Belum kelihatan.
Oh, Alias siap diwawancara. Alias. Coba Alias dibuka Alias. Alias, mana Alias? Alias. Alias ada videonya Alias, Mas Alias. Alias. Alhamdulillah ada yang 15 menit main HP. Siap? Baik, sekarang coba Ustadz minta salah satu membaca Al-Quran. Kita panggilkan terlebih dahulu adalah kemarin karena kita panggil nggak ada ya, Mas Muhammad Sultan. Muhammad Sultan Ibadur Rahman. Baik. Ustaz. Siap. Baca sekarang berapa juz yang sudah dihafal? 7. 7. Masya Allah. 7 itu juz berapa saja? Juz 1. Juz 1. Juz 30. 29. 28. Sampai 23. Sama 23. Loh, sampai 23. Oh, dari belakang ya. Baik. Sekarang coba Mas Sultan baca surat An-Najm ayat 1 sampai 10. Boleh dibuka maskernya? Nah, di dalam kamar kan ini? Nah, siap. Ya. Siap. Baca surat An-Najm. A'udzu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. 'Allamahu syadidul quwa bumirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la summa dama fatadalla fakana qaba Summa dana fatadalla. fakana qaba qausaini au adna fa'auha ila 'abdihi ma auha. Cukup ya, alhamdulillah, barakallahu fiik. Masya Allah. Baik, sekarang kita panggilkan lagi. Kemarin ada yang suaranya merdu banget ya. Kita akan ulang lagi untuk membaca yang suaranya merdu banget. Mas Bilal Archer dan siapa satunya? Malik Leander. Wah, Masya Allah. Siap. Baca surat Az-Zalzalah. Berdua ya, berdua. Baik, duduk yang rapi. Siap. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Alhamdulillah, barakallahu fikuma. Ini Mas Bilal yang mana? Yang Malik yang mana? Yang Bilal angkat tangan, yang Bilal.
Oh, yang kanan ya. Yang Mas Malik? Satunya. Wah, ya. Satu gondrong, satu tidak ya? Atau dua-duanya gondrong ini? Baik. Baik, barakallahu fiik. Sekarang coba kita panggil Mbak Asrina. Mbak Asrina mana Mbak Asrina? Mbak Asrina. Di mana Mbak Asrina? Mana Mbak Asrina? Asrina, Mbak Asrina. Tadi ada kan? Mbak Asrina mana? Oh, nggak muncul lagi ya? Baik. Sekarang kita akan panggil kelas 1. Kelas 1 yang siap membaca Al-Quran angkat tangan. Yang kelas 1. Kelas 1. Yang kelas 1. Mbak Aisyah siap. Mas Sami siap. Baik. Sekarang saya coba tunjuk yang kelas 1 Mas Ikram dengan Mas Iqbal. Nah, siap? Berdua ya, duduk yang manis. Mas Ikram dengan Mas Iqbal baca surat apa? Baca surat Al-Humazah. Baca surat Al-Humazah. A'udzu. Silakan dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Suaranya yang keras, fokus coba ke depan. Arahnya ke arah sini. Pandangannya ke arah HP. Oh, adiknya mau ikut ya. Baik, jadi bertiga ya. Wah. Surat Al-Humazah, coba dibaca. A'udzu. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Alladzi. Oh, enggak fokus berarti ini. Oh, lagi sakit, Mas. Baik, kita ganti yang lain ya. Kita ganti yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Wailun. Wa adada. Ya. Layum badan fil utama wa ma Barakallahu fiik. Ya. Yang sekolah di MIPS dua-duanya. Yang di MIPS siapa? Dua-duanya. Baik. Baik, cukup ya. Barakallahu fiik. Tadi Mbak Asrina kayaknya sudah chat tadi. Mbak Asrina, coba. Ya? Sudah, coba Mbak Asrina mana? Ya, siap. Assalamualaikum Mbak Asrina. Waalaikumsalam. Wah, Masya Allah. Siap. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Masya Allah. Siap menerima tantangan Mbak Asrina? Siap. Siap, baik. Masya Allah. Pertanyaan yang pertama. Berapa lama main HP?
Kalau main HP berapa lama? 15 menit. Siap, sip. Sudah lulus langsung ya. Masya Allah. Baik. Sekarang coba baca surat. Sampai surat apa hafalannya? Nuh. Nuh. Masya Allah. Baik, coba baca surat Nuh 5 ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum adzabun anim. Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin an i'budullaha wa taqu wa ati'un yaghfir lakum min dhunubikum wa yu'akhirukum ila ajalin musamma illa ajalallahi idza ja'a la yu'akhir law kuntum ta'lamun. Qala rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara Falam yazidhum du'a illa firara. Baik, nanti Mbak Asrina disampaikan ke ustazahnya ya. Panjang pendeknya nanti dijaga lebih baik lagi. Siap? Siap insyaallah? Ya, siap. Siap, alhamdulillah. Masya Allah, barakallahu fiik. Baik, ini yang berisik di sini, yang kelas 3 putra ini yang berisik ya. 1 Mas Farista. Nah, yang kedua Mas Farista lagi ya. Yang ketiga Mas Alias. Coba yang berdua ini nongol, Mas Arista sama Mas Arias. Saya tanya terlebih dahulu untuk Mas Arista yang kelas 3. Wah, ini seniornya ini. Baik, siap Mas Arista? Mana Mas Arista? Mas Arista. Ah, itu. Bawah. Bawah kanan. Siap. Kiri bawah. Farista, bukan Arista. Mas Farista. Mas Farista. Ya. Ini megang HP sendiri Mas Farista. Mas Farista kelas 3 ya? Siap. Coba baca surat Al-Ikhlas. A'udzu. Oh, mati. Masya Allah, nah, belum nongol. Baik, nanti ya. Siap, Mas Alias, itu pakai masker Alias. Baik. Nah, ini yang senior mau tampil nih. Mas Alias, gimana kabar Mas Alias? Gimana kabarnya Mas Alias? Coba di-unmute. Mic-nya di-unmute Mas Alias. Oh, enggak bisa. Enggak bisa katanya. Hah? Sudah coba. Ya, ayo coba. Coba dibuka maskernya. Wah, ini bintang kelas 3 ini Mas Alias, Masya Allah. Baik. Gimana kabarnya Mas Alias? Oh, Mas Farista error tadi HP-nya. Baik, sudah cukup ya? Nggak ada suaranya Mas Alias? Nggak ada? Nggak bisa ya? Baik, nggak apa-apa. Baik. Karena sambil ditunggu yang lain. Nah, untuk teman-teman yang kelas 3 ya. Yang kelas 3 Masya Allah, semoga bisa memberi contoh yang baik untuk adik-adik kelasnya ya. Nanti kalau kita sudah ketemu bersama di sini, kelas 1, kelas 2, kelas 3, ketemu bersama di sekolah MIPS yang gedung baru, 3 lantai, Masya Allah ya.
3 lantai. Insya Allah, semoga Allah mudahkan. Nanti kita akan lomba main bal-balan. Siap? Yang siap bal-balan angkat tangan. Yang siap main bola. Wah, siap main bola? Siap, ya. Siap? Oh, siap. Baik. Kelas 3 melawan Ustadz. Wah. Nanti kelas 1 lawan kelas 2, kelas 3 lawan Ustadz. Siap? Kelas 3? Siap, Rehan? Wah, Mas Rehan siap. Baik. Saya tunggu ya. Baik. Sekarang Ustadz tanya. Tadi Ustadz sudah menyampaikan 5 adab dalam menggunakan HP. Sebutkan satu apa? Satu. Harus Lama-lama main HP. izin dulu. Yang kedua. Yang kedua. Ya, izin dulu yang kedua. Yang kedua apa? Hah? Yang kedua, kalau diminta tidak boleh menolak. Yang ketiga apa? Tidak boleh lama-lama. Yang keempat, maksimal 15 menit. Yang kelima, berisik. Nggak boleh berisik. Yang kelima apa? Tidak boleh menyembunyikan HP. Tadi sudah izin ya. Izin dulu. Kalau diminta harus dikembalikan. Tidak boleh lama-lama. Maksimal 15 menit. Jangan atau tidak boleh menyembunyikan HP orang tua tanpa izin ya. Terus dipakai untuk kegiatan yang bermanfaat. Siap? Siap? Siap nggak? Yang siap angkat tangan? Yang siap angkat tangan? Siap. Alhamdulillah. Barakallahu fiik ya. Barakallahu fiik. Baik. Jadi perhatikan ini baik-baik agar nanti ketika kita menggunakan HP tidak terganggu kegiatan belajar dan kegiatan murojaah. Ya. Adik-adik akan menghadapi ya, materi yang akan disampaikan oleh para ustadz dan ustadzah. Baik, walhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang ustadz sampaikan, semoga bermanfaat. Coba sekarang ada usulan nggak? Nah, adik-adik punya usul atau saran atau masukan atau kritik? Mas Adam mau menyampaikan apa? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Yang mau ada pertanyaan angkat tangan, silahkan. Oh, Mas Adam mau bertanya. Silahkan Mas Adam. Ustaz, Silahkan. gimana kalau misalkan kita main HP tapi kalau nggak diingatkan kalau misalkan sudah lebih dari waktunya? Oh, Masya Allah, pertanyaan yang bagus ya. Pertanyaan yang bagus. Bagaimana kalau kita main HP terus tidak diingatkan sehingga melebihi dari waktunya ya. Kalau kita sudah tahu, maka harus segera dikembalikan. Meskipun tidak diingatkan. Sehingga lagi asik main HP nih. Wah, kemudian tiba-tiba bunyi alarm. Nah, gitu. Maka langsung dihentikan. Kembalikan ke Abi atau Umi. Jangan dilanjutkan ya. Sabar, tahan diri. Tapi ini nanggung. Sabar ya. Santri MIPS harus sabar. Kembalikan. Siap? Nah, tapi kalau lupa gimana? Ya, kalau lupa, begitu ingat, langsung dikembalikan. Begitu ingat, langsung dikembalikan. Kalau sudah diingatin, langsung dikembalikan. Jadi, kalau ada alarmnya, maka begitu alarm bunyi, kembalikan. Kalau sudah diingetin sama ayah atau bunda, kembalikan. Kalau
Kalau nggak ingat, nggak ada yang ngingetin, sampai waktunya kelebihan, maka begitu ingat, langsung kembalikan. Siap insya Allah? Siap. Wah, siap. Alhamdulillah. Baik. Ada yang lain? Ada yang lain yang mau bertanya, silahkan. Yang lain yang mau bertanya, silahkan. Ya. Yang mau bertanya ada? Angkat tangan, silahkan ya. Mbak Sofia Munia, silahkan Mbak. Silahkan di unmute. Bisa di unmute? Sofia Munia itu kiri, ujung kiri, ujung atas kiri, atas kiri. Sama Mbak Asrina juga mau bertanya. Baik. Atas kiri. Silakan di unmute, bisa Mbak Sofia? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Ustadz, nanti grup kelasnya ganti nggak Ustadz? Grup kelasnya? Iya. Grup kelasnya sudah ditetapkan. Kemudian nanti masing-masing ada guru pendamping. Kemudian nanti akan diperhatikan oleh pihak sekolah, dievaluasi ya. Kalau butuh diganti akan diganti. Ya, sesuai dengan pertimbangan dan kalau ada usulan atau masukan dari wali santri, insya Allah nanti menyesuaikan. Mbak Sofia mau ganti? Ya, nanti disampaikan ke ini saja ya, melalui nanti sampaikan ke Umi, kemudian Umi nanti yang nyampaikan ke pihak sekolah. Siap insya Allah? Ya Ustadz. Siap, baik. Jazakumullahu khairan Ustadz. Wa iyaki. Nah, barakallahu fiik. Yang lain ada pertanyaan? Yang lain. Tadi Mbak Asrina. Mbak Asrina mau tanya jadi nggak? Tadi sudah angkat tangan. Yang mau tanya angkat tangan, silahkan. Kalau kita lupa sembunyiin HP, apa hilang gimana? Wow, ada pertanyaan ya. Ini ada pertanyaan melalui chat. Kalau kita lupa sembunyiin HP, HP-nya hilang gimana? Wah, Masya Allah. Ya, ya kalau nggak boleh menyembunyiin HP ya. Kalau sudah terlanjur bagaimana? Ya sudah, nanti lapor, jujur, terus terang sama Abi Umi. Kalau tadi HP-nya tak sembunyiin, terus hilang. Ya, sehingga nanti bisa dicari bersama-sama. Jangan diam saja ya. Jujur, lapor. Siap untuk menanggung apa? Wah, siap untuk dimarahin? Oh enggak ya. Siap untuk diingatin. Sehingga jujur, lapor ke Abi dan Umi kalau HP-nya tadi disembunyiin terus hilang, biar bisa dicari bersama-sama. Nanti akan di miss call. Kalau HP-nya ada deringnya akan bersuara. Siap? Ada pertanyaan yang lain? Silahkan. Siapa ya? Sudah cukup? Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini ada pertanyaan ini. Dari Mbak Alifah Makiyah. Kalau ibu nggak ingetin gimana? Tapi kalau lupa kitanya ya. Kalau lupa begitu ingat segera dikembalikan ya. Segera dikembalikan. Makanya sebaiknya sebelum pakai HP pasang alarm dulu. Kalau alarm bunyi langsung dikembalikan. Baik. Ada yang mau tanya silahkan. Mas Hamam, dibuka aja Mas Hamam. Mas Hamam mana Mas Hamam?
Mas Hamam. Baik, silakan. Baik, silakan Mas Hamam. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan Mas. Nanti di sana ada kurban sendiri nggak? Oh, kurban di sekolah. Kurban Oh. di sekolah. Masya Allah. Mas Hamam tinggal di mana? Jogja Tengah, Ustaz. Jogja Tengah. Oh, Masya Allah ya. Baik. Untuk sementara Mas Hamam, karena PPKM, sehingga panitia kurban harus punya izin dari pihak kelurahan, dari pihak dinas terkait, maka untuk sementara sekolah tidak mengadakan kegiatan kurban bersama. Ya. Sehingga kalau Mas Hamam mau kurban, mungkin nanti bisa dilaporkan atau bisa diserahkan ke panitia masjid terdekat atau ke RPH. Nanti bisa diskusi dengan orang tua, dengan bapak ibu, lebih baiknya kemana, ya. Siap insya Allah. Ya, untuk sekolah untuk saat ini belum memungkinkan untuk melaksanakan kurban karena PPKM, ya. Baik. Ada pertanyaan lagi? Mas Ibrahim tanya. Mbak Aisyah juga tanya. Haidar, Mas Haidar silakan. Sudah dibuka mic-nya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Barakallahu. Kelas berapa Mas Haidar? Kelas 1A. Kelas 1A. Siap. Silakan. Ustaz, kalau lihat HP boleh lihat murojaah enggak? Boleh, kalau HP boleh sambil murojaah. Aku suka lihat murojaah sama Lego. Oh, ya. Ada kartun Lego yang ada Qur'annya. Iya. Oh, kartun Lego yang ada murotalnya. Siap, insya Allah boleh. Ya, kalau ini boleh lama. Ya. Terima kasih Ustaz. Ya, kalau kartun Lego atau kartun yang lainnya yang ada murotalnya, ini boleh lama ya, sambil dengerin murotal. Jangan cuma nonton doang murotalnya nggak didengerin ya. Harus sambil dengerin murotal. Siap? Baik. Barakallahu fiik. Yang lain ini pertanyaan dari Mbak Aisyah dan Mbak Maryam. Mana Mbak Aisyah? Coba dibuka Mbak Aisyah. Mbak Aisyah dan Mbak Maryam. Coba mana? Kita cari ya. Angkat tangan. Coba Mbak Aisyah angkat tangan. Nomor 46. Mbak Aisyah mana? Oh ini. Oh bukan. Belum. Mbak Aisyah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan. Ustaz, nanti ada video call sama ustazahnya enggak? Ada video call sama ustazahnya enggak? Yang tanya tadi siapa ini? Mbak Aisyah? Oh iya. Iya. Nanti melihat kondisi ya. Bisa ada video call, bisa VN, hanya rekaman suara, bisa juga telepon biasa, telepon melalui WA. Jadi kadang video call. Kalau ada Ikhwan boleh nggak Ustaz? Ada Ikhwan? Nggak ada Ikhwan. Nggak ada. Nggak ada. Oh, siap. Nanti sampaikan saja ke Ustazah mau video call. Di sini tidak ada Ikhwan. Insya Allah bisa. Jazakallah khairan Ustaz. Wa jazakumullah khairan. Masya Allah. Barakallah fiik. Ada lagi yang mau nama? Asrina. Mbak Asrina silahkan. Ustaz, kalau mau pinjam HP nggak boleh gimana? Oh. Ya. Kan anak mau main HP. Ya, siap. Kalau pinjam HP nggak boleh, ya nggak boleh
nggak boleh maksa, ya. Kalau pinjam HP nggak boleh, maka tidak boleh memaksa. Harus sabar, ya. Nggak boleh nangis, nggak boleh maksa. Karena orang tua belum mengizinkan, maka tidak boleh memaksa. Siap? Sabar bro, ya. Sabar bro, ya. Ini pesan dari Mas Endo, sabar bro, ya. Yang sabar, ya. Ini, oh tarik napas ya. Siap, sip. Jazakumullah khairan. Kapan masuk? Kapan masuk sekolah? Insya Allah kita akan masuk sekolah mulai aktif hari Kamis dan Jumat. Besok ya. Hari Kamis dan Jumat. Nanti sudah langsung bersama Ustadz dan Ustadzah pembimbing. Nah, kemudian setelah itu libur. Sabtu, Ahad. Terus Senin. Senin hari apa? Senin hari apa? Tanggal 9 Dzulhijjah itu hari apa? Hari Arafah. Semuanya siap berpuasa? Yang siap berpuasa angkat tangan. Senin insya Allah santri MIPS berpuasa. Siap, Masya Allah. Yang berpuasa angkat tangan. Alhamdulillah semuanya siap berpuasa ya. Nah, Senin masuk atau enggak? Atau libur? Senin masuk atau libur? Senin mau masuk atau libur? Libur. Ada yang ngecat libur, minta libur. Waktu murojaah malam sampai jam berapa? Kalau malam, kalau bisa adik-adik harus sudah tidur jam 9. Tidak boleh lebih dari jam 9. Ya. Senin masuk atau libur? Mbak Atika, usul masuk atau libur? Mbak Andi Atika, masuk atau libur? Ada yang mengatakan masuk, ada yang libur. Baik, nanti Ustadz dan Ustadzah akan melakukan rapat untuk menentukan apakah Senin masuk ataukah libur. Ya, siap? Baik. Di sini masih banyak santri yang ingin mengajukan pertanyaan, tapi waktu kita sudah habis. Insya Allah besok akan berjumpa kembali bersama Kak Erlan. Nanti kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan ke Kak Erlan silahkan. Kapan masuk offline? Wallahu a'lam. Modul kelas 3 adalah Hisnul Muslim yang tambahannya. Kemarin sudah diusahakan tapi ternyata kehabisan ya, sehingga belum bisa disediakan untuk santri MIPS. Sementara gunakan Hisnul Muslim yang sudah ada dulu di rumah. Sementara nanti digunakan Hisnul Muslim yang ada di rumah. Baik. Cukup. Demikian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk belajar bersama dan semoga Allah memberkahi setiap kegiatan belajar mengajar yang kita selenggarakan. Belum bisa masuk offline ya, nanti ya. Menunggu arahan dari pemerintah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.